Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Bincang Unesa Bisa kali ini hadir dengan tema peran Unesa dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan di samping saya, di depan saya tepatnya sudah ada Bapak Dr. Martadi MSN. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Sehat Mbak Farah? Alhamdulillah sehat. Senang sekali hari ini Bapak Dr. Martadi sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Harus disempatkan. Alhamdulillah. Iya. Kita akan berbincang banyak mengenai Unesa dan juga pendidikannya. Untuk permulaan Bapak, Ya. Bisa dipaparkan secara singkat mengenai bidang pengembangan profesi pendidikan dan LP3M di Unesa. Ya, jadi begini. Setahun yang lalu ketika saya diberi amanah oleh Pak Rektor untuk mengembangkan pendidikan profesi, ya, karena Unesa diberikan tugas tambahan oleh kementerian untuk melahirkan, mencetak calon guru profesional dan menjaga atau merawat guru-guru yang sudah ada. Itu konsekuensi dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Maka di bidang pengembangan profesi ini di dalamnya terdiri dari dua. Pertama, kita membawai namanya Pusat Pendidikan Profesi Guru. Itu kita melakukan pendidikan pasca S1 ya untuk menjadi guru sehingga dia akan mendapat sertifikat guru. Implikasi dari ketika dia lulus pendidikan profesi guru, maka dia menjadi guru yang tersertifikasi dan ketika dia mengajar, maka dia punya hak untuk mendapatkan tunjangan profesi. Hari ini kita mendidik setiap tahun kurang lebih sekitar 2.500 dari 23 provinsi. Luar biasa, cukup besar ya. Jadi itu saya pikir sebuah wahana yang efektif bagi Unesa untuk lebih memberikan kemanfaatan, mewarnai pendidikan di seluruh Nusantara. Ya. Lalu kemudian yang kedua, di pendidikan profesi ini ada berbagai mode. Ya, mode yang pertama ada pendidikan profesi guru dalam jabatan. Jadi mereka adalah guru-guru yang sudah menjadi guru, lalu kemudian mereka belum mendapatkan sertifikat pendidik, maka mereka bisa masuk di pendidikan profesi kita. Lalu ada juga mode pendidikan profesi bagi calon guru. Mereka baru lulus, fresh graduate, belum pernah mengajar, lalu kemudian ingin menjadi guru. Maka kemudian mereka ini wajib untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Sehingga tatkala dia nanti akan mengajar, dia sudah punya brevet. Ke depan, semua guru sebelum mengajar harus punya pendidikan profesi guru. Sehingga ke depan PPG ini adalah menjadi salah satu unit strategis dari LPTK untuk melahirkan calon-calon guru profesional. Guru yang tidak memiliki profesi pendidik, maka mereka akan susah untuk bisa mengajar. Lalu yang kedua, kita punya yang namanya Pusat Pengembangan Diklat. Nah, Pusat Pengembangan Diklat ini sesungguhnya adalah upaya Unesa untuk maintenance guru-guru yang sekarang sudah menjadi guru. Kenapa? Implikasi dari PPG, guru profesional itu adalah dia harus mengembangkan diri secara berkelanjutan setiap tahun. Kalau dia tidak mengembangkan diri, maka implikasinya dia bisa saja tunjangannya nggak keluar. Ya, harus ikut pengembangan diri. Nah, disinilah Unesa kemudian memposisikan diri agar bisa menjadi lembaga yang mewarnai dalam rangka mengupgrade kemampuan guru secara berkelanjutan. Ibaratnya, kalau kita lihat itu Mbak Farah, sepeda motor. Kenapa sih sepeda motor Honda itu kok harga purna jualnya lebih tinggi? Itu ternyata karena dia punya sistem service maintenance yang bagus. Nah, Unesa juga begitu. Unesa itu tidak boleh hanya berkonsentrasi, hanya melahirkan calon guru. Tetapi siapa yang mengembangkan guru? Guru kan harus dijaga. Maka kemudian kita merancang diklat-diklat. Kemudian nanti kita ingin ke depan, guru-guru setiap libur itu akan buka Unesa, lalu apa ada diklat di Unesa? Oh ada diklat jurnalistik, oh saya mau ikut. Nah, kemudian nanti kita diklat di situ. Oh saya ingin PTK, nggak apa-apa ngambil. Jadi mengambil spare part, silahkan dia ambil. Ya. Nah ini juga di pengembangan diklat, kita mendiklat calon kepala sekolah. Jadi para calon kepala sekolah itu sebelum menjadi calon kepala sekolah,
Kita bisa melakukan seleksi, lalu mendeklat mereka, lalu nanti ketika dia menjadi kepala sekolah, kita terus mengembangkan mereka secara berkelanjutan. Sehingga hari ini kita ingin memerankan di satu sisi kita berkontribusi untuk pengembangan guru-guru yang sudah ada, kepala sekolah yang sudah ada, tetapi kita juga di sisi yang lain berkontribusi untuk melahirkan calon guru-guru profesional. Disitulah nanti UNESA akan menjadi salah satu LPTK yang cukup bisa dipandang berkontribusi untuk pendidikan kita. Itu berarti sudah dijabarkan mengenai peran UNESA ya Bapak dalam meningkatkan mutu pendidikan gitu kan, mutu pendidik bagi masyarakat. Lantas kemudian guru sebagai garda terdepan pendidikan, bagaimana kondisinya saat ini Pak? Iya, kalau kita melihat kondisi guru kan begini ya, sesungguhnya guru itu adalah kunci sebuah kemajuan bangsa. Kalau kita lihat, kenapa Jepang maju? Sebut lagi di Eropa, Finlandia. Kenapa mereka maju? Karena kuncinya satu, mereka menempatkan guru sebagai profesi yang terhormat dan dihormati. Ya, selama itu tidak, maka tidak akan ada perubahan apapun di bangsa itu. Hanya gurulah yang membuat Kaisar Hirohito bisa menundukkan dan hormat. Padahal ketika ketemu semua yang lain, semua harus bersujud pada Kaisar itu. Hanya kepada gurunya lah seorang kaisar menunduk. Di Eropa, di Finlandia itu, guru itu adalah profesi terpenting dengan penghargaan terbaik. Ya, sehingga tidak semua orang bisa menjadi guru. Lalu hanya orang-orang terbaiklah yang menjadi guru. Sehingga kenapa Finlandia pendidikannya nomor 1 di dunia? Wajar. Karena dia memang menempatkan guru sebagai profesi terpenting. Nah, ini menurut saya, kalau kita ingin Indonesia keluar dari persoalan-persoalan bangsa ini, maka komitmen untuk pengembangan profesi guru menjadi kunci. Nah, bagaimana nasibnya hari ini? Memang kita tidak bisa memungkiri, cukup banyak upaya yang dilakukan pemerintah. Misalnya, lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Saya pikir sebuah kemajuan yang luar biasa. Tetapi kita harus juga tidak menutup mata bahwa tidak sedikit kondisi guru kita ini disparitasnya luar biasa. Jadi ada guru yang sudah digaji cukup di atas UMK, tetapi tidak sedikit guru-guru yang sangat jauh dari UMK. Nah ini real. Nah artinya apa? Artinya bagaimana kita bisa meminta guru untuk berkonsentrasi mendidik anak didiknya, sementara dia dalam kondisi lapar. Sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau kita ingin, maka hari ini harus betul-betul satu, dilakukan penataan guru mulai hulu sampai hilir. Mulai guru yang sudah ada, diupayakan kesejahteraannya diangkat, kompetensinya ditingkatkan secara terus-menerus, lalu trust kepada guru dibangun ya melalui kode etik guru. Lalu kemudian calon-calon guru yang hari ini sedang berada di LPTK, maka kemudian perlu disupport ya, secara maksimal sehingga tatkala dia lulus nanti betul-betul menjadi guru yang profesional. Tanpa itu saya masih berpikir bangsa kita masih jauh api dari panggang untuk keluar dari kemelut ini. Itu berkaitan dengan faktor lingkungan mungkin ya, faktor pemerintah juga. Kalau dari guru sendiri, apa PR terbesar yang harus dibenahi menurut Bapak? Kalau saya PR guru yang harus diubah adalah hari ini kita melihat bahwa guru-guru kita masih cenderung memposisikan diri sebagai seorang pengajar. Jadi dia terjebak oleh sistem. Sistem apa? Sistem yang dibuat oleh dinas pendidikan, oleh kepala sekolah, oleh kementerian dan sebagainya. Apa? Guru kita terlalu dituntut untuk capaian target akademik yang terlalu tinggi. Sementara ruang-ruang inovasi, ruang-ruang pengembangan diri tidak terlalu terwadai. Sehingga guru-guru kita begitu datang, dia hanya konsentrasi bagaimana mencapai materi. Setelah mengajarkan materi, dia pulang, kemudian sudah capek, besok datang lagi, maka tidak ada upaya untuk pengembangan diri. Nah, menurut saya itu yang harus diubah perlahan. Dengan cara apa? Berikan otonomi kepada guru
untuk mengubah cara mengajar dari sekedar mengajar, tetapi betul-betul dia menjadi seorang pendidik. Lalu yang kedua, berikan ruang kepercayaan kepada guru untuk berinovasi agar dia menjadi seorang guru yang profesional, guru yang betul-betul mampu menjadi fasilitator dan inspirator bagi anak didiknya. Saya pikir itu yang harus dilakukan. Dan salah satunya bisa didapatkan melalui LT3M UNESA ya Bapak? Pasti. Karena di kami setiap tahun akan terlahir calon-calon guru baru sekitar 2.500 sampai 3.000-an. Baik, setelah ini kita akan membahas mengenai pendidikan di masa pandemi. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi masih di Bincang UNESA Bisa dengan Bapak Dr. Martadi. Bapak tadi sudah banyak membahas mengenai bagaimana guru harus bersikap, bagaimana PR terbesar guru dan apa yang harus dilakukan. Sekarang kita melihat kondisi seperti ini di masa pandemi, kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ya Bapak. Ya, betul. Menurut Bapak, bagaimana pendidikan di masa pandemi seperti ini? Ya, saya mungkin agak punya cara pandang yang sedikit anti mainstream ya. Sehingga sebagian teman hari ini ketika di pandemi lalu mengatakan ini adalah musibah. Ini adalah sebuah kutukan sampai begitu ya. Kalau saya melihatnya justru ini anugerah barangkali. Karena ini kan hanya persoalan perspektif sudut pandang. Kenapa? Satu, dengan pandemi hari ini menyadarkan kita semua bahwa sekolah dan kelas itu bukan satu-satunya lembaga pendidikan. Hari ini kita terlalu abai bahwa seolah-olah pendidikan itu hanya ada di lembaga sekolah. Sehingga ruang-ruang lembaga pendidikan yang lain tidak dilihat. Tapi hari ini kita disadarkan oleh pandemi ini bahwa ada sekolah-sekolah lain, ruang-ruang belajar yang lain. Apa? Ada ruang maya, ada ruang keluarga, ada ruang lingkungan. Dan ini sesungguhnya merupakan sebuah konsep yang bukan baru. Kita sudah punya tokoh yang luar biasa namanya Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro saat itu sudah mengatakan pendidikan itu harus ditopang oleh tripusat pendidikan. Di situ ada sekolah, ada keluarga, ada masyarakat. Bahkan kalau boleh saya bilang, hari ini tidak cukup tripusat pendidikan, tapi catur pusat pendidikan. Apa? Yang satu adalah media. Radio, televisi, sosmed itu pengaruhnya luar biasa. Artinya apa? Hari ini kita memang di satu sisi diberi ujian. Tetapi ujian itu jangan lantas kemudian membuat kita berhenti. Tetapi dengan ujian ini justru menantang kita untuk bisa selesai, untuk bisa berinovasi, sehingga tatkala nanti kita kembali pada suasana yang normal, justru kita tidak kembali pada pendidikan yang lama. Tetapi saya menyebut
tatkala nanti mungkin ya 2021 awal kita sudah kembali ke normal, kita akan kembali kepada wajah baru pendidikan kita. Apa? Kolaborasi pendidikan yang merupakan gabungan dari bagaimana orang tua mendidik anak di rumah, lingkungan mendidik anak ya di lingkungannya, kemudian masyarakat, lalu kemudian di sekolah dan media. Saya yakin kalau keempatnya bisa berkolaborasi, kita akan memiliki wajah baru pendidikan di 2021 nanti. Lantas kemudian bagaimana lembaga pendidikan untuk bisa menjawab tuntutan masyarakat supaya agar pendidikan bisa tetap berkualitas di masa pandemi, Pak? Ya, jadi kan memang begini, kalau saya, lembaga pendidikan di dalam menjawab persoalan-persoalan pendidikan di masa pandemi ini, menurut saya memang dia tidak boleh terlalu berorientasi pada capaian akademik. Dan itu sudah ditegaskan dalam surat edaran Kementerian Pendidikan nomor 28 tahun 2019. Jelas di situ bahwa jangan berfokus akademik. Tetapi kualitas yang dimaksud adalah kualitas bagaimana pendidikan menanamkan nilai-nilai karakter dan soft skill anak. Ya, akademik bukan tidak penting, tetapi bukan yang terpenting. Tetapi dengan segala keterbatasan itu, mari optimalkan momentum ini, keluarga dan sekolah berinteraksi dengan baik, lalu kemudian menanamkan nilai-nilai karakter anak-anak kita, menumbuhkan soft skill anak-anak kita, lalu kemudian akademik semampunya saja. Maka saya pernah menulis di sebuah media saat itu, di masa pandemi ini kurikulum harus diubah. Saya saat itu menyebut dengan istilah kurikulum transisi. Dan itu yang dijawab oleh kementerian yang hari ini ada namanya kurikulum darurat. Karena apa? Memang tidak penting. Karena apa? Nggak mungkin dong kita akan mengajarkan sesuatu sementara tidak bisa hadir. Untuk Surabaya, apalagi di daerah pinggiran gitu ya. Jadi yang harus dilakukan agar berkualitas, akademik mulai dikurangin kontennya, kemudian optimalkan pendidikan karakter, kuatkan life skill pada anak-anak kita, maka insya Allah meskipun pandemi, anak-anak kita tetap terjamin layanan pendidikannya, dan anak-anak kita tetap akan tumbuh menjadi pribadi yang positif ketika nanti kembali ke suasana normal di 2021. Bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan nilai-nilai karakter melalui daring? Sepertinya kalau guru itu harus bertemu langsung Bapak dengan anaknya supaya bisa tahu karakter anaknya seperti apa, bagaimana mendidik anak, bagaimana menginspirasi anak. Tapi sekarang kondisinya adalah daring. Apa yang bisa dilakukan oleh guru-guru? Bukannya akan membuat ini menjadi lebih susah Bapak karena tidak bisa bertemu. Begini, satu, itu ketika kita berpikir satu-satunya pendidikan karakter hanya dilakukan oleh guru. Maka tatkala peran guru tidak bisa hadir, maka seolah-olah kita berpikir bahwa pendidikan karakter nggak bisa berlangsung. Anak berkarakter itu bukan hanya sesuatu yang diajarkan. Bahkan karakter tidak mungkin diajarkan. Karakter itu yang paling mungkin adalah ditumbuhkan. Untuk bisa menumbuhkan karakter itu dengan cara memberikan, mencelupkan anak-anak dalam kehidupan. Jadi apa? Kuncinya adalah patronase. Maka ada satu yang menarik dari Prof. Nuh, ya mantan menteri kita. Beliau bilang, apa sih metode pendidikan karakter yang paling efektif? Ya kalau pendidikan karakter yang paling efektif itu ya pakai 3T. Apa? Metode pertama, tauladan. Metode kedua untuk pendidikan karakter yang paling efektif, tauladan. Dan yang ketiga apa? Tauladan. Jadi nggak ada cara lain. Berarti kalau kita ingin menumbuhkan karakter, maka ciptakan lingkungan yang setiap hari menjadi bagian dari kehidupan anak. Siapa? Tetangga kita, orang tua kita, lingkungan terdekat. Berilah tauladan. Guru memang tidak mungkin memberikan tauladan secara langsung ketika suasana daring. Tapi setidaknya guru bisa menciptakan, memfasilitasi agar anak-anak kemudian melakukan sesuatu yang di situ berinteraksi antara orang tua dengan anak. Disitulah nanti anak-anak punya ruang untuk melatih, menumbuhkan nilai-nilai karakter tadi. Karena itu menurut saya. Berarti ini saatnya masyarakat mengambil peran ya Bapak, lingkungan Betul, sekitar. termasuk keluarga.
Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai keluarga, bagaimana akhirnya keluarga ini harus bisa menyikapi anak-anaknya yang biasanya diserahkan oleh guru, Ya. tapi sekarang harus bisa mendidik anak-anak sendiri dengan bantuan tangan sendiri, berpikir sendiri bagaimana Bapak caranya? Seharusnya keluarga itu adalah lebih mudah untuk mendidik karakter pada anak. Karena keluarga itu kan pendidikan pertama dan utama. Yang kedua, anak itu kan punya kedekatan hati dengan orang tua. Nah, persoalannya adalah tadi loh, untuk mendidik anak itu kan Kak nggak perlu kalau di keluarga itu orang tuanya buat RPP kan nggak perlu. Buat silabus dulu kan nggak perlu toh. Ya cukup saja satu, orang tua memberikan contoh yang baik. Ada satu yang menarik, sebuah kisah. Kisah ini diinspirasi ada orang tua dengan anaknya yang dia mengajak kepada seorang guru. Lalu dia meminta sang guru itu untuk memberitahu agar anaknya berhenti merokok. Lalu kemudian dia tanya, datang dengan anak, orang tuanya minta, ya Tuan Guru tolong minta dan beritahu anak saya untuk tidak merokok. Lalu sang guru melihat itu, lalu dia mengatakan pada orang tua, sekarang kamu pulang. 1 bulan lagi kembali ke sini. Dia pulang, 1 bulan lagi dia datang, kemudian dia bilang, ya Tuan Guru tolong beritahu anak saya untuk tidak merokok. Pulang kamu. Di mana? Pulang kamu. 2 bulan lagi kembali ke sini. Sampai 3 kali, baru terakhir ketika dia datang yang ketiga, lalu sang guru cuma bilang, nak, kamu jangan merokok. Nah, gak bagus merokok itu. Ya, masih banyak hal lain yang positif. Orang tuanya menjadi heran. Loh kenapa? Hanya memberitahu begitu saja kok sampai harus 3 bulan dia kembali. Dia tanya pada sang tuan guru, kenapa guru? Kok harus begitu? Bagaimana saya meminta anakmu berhenti merokok kalau dari mulutmu masih berbau asap rokok? Jadi dia hanya menunggu momentum orang tua itu tidak merokok. Ketika orang tua tidak merokok, maka sesungguhnya adalah itulah pendidikan karakter yang tidak harus disampaikan sesungguhnya. Tetapi apa? Dilakukan. Pendidikan karakter bukan seberapa banyak kita mengatakan, tetapi seberapa kecil kita melakukan. Memberi contoh ya Bapak. Betul. Baik Bapak, kita akan bahas lebih banyak lagi bagaimana pendidikan masa kenormalan. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Desa, informasi edukasi dan prestasi masih di Bincang Unesa Bisa, dan tentunya masih dengan Bapak Dr. Martadi ya Bapak. Ya. Bapak, berkaitan dengan yang tadi, Ya. mungkin yang ingin saya tanyakan selain memberikan contoh yang baik, memberikan tauladan yang baik kepada anak, mungkin tidak dipungkiri bahwa pandemi ini akhirnya bisa merubah karakter anak yang lebih sering menggunakan gadget dan Betul. juga orang tua yang mungkin lebih stres. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga terdekat Bapak untuk bisa tetap mendidik anak, menumbuhkan nilai-nilai karakter itu Pak? Ya, jadi kan hari ini memang betul di kajian saya di Surabaya yang
kurang lebih sekitar 197.000 yang responden yang saya tanya, mereka mengatakan 80% anak-anak kita belajar di masa pandemi itu menggunakan gadget. Ya. Sehingga memang di satu sisi gadget itu memang menjadi sebuah tool yang sangat membantu untuk belajar. Tatkala anak-anak kita memang diedukasi tentang bagaimana memanfaatkan gadget dengan baik. Kalau tidak, justru akan menjadi petaka. Dan itu terjadi di beberapa wilayah di Surabaya. Ada anak-anak yang kemudian karena orang tua terlalu percaya pada anak, lalu dia memberikan ruang kepada anak itu untuk belajar dengan gadget, lalu dia tidak ngecek, ya betul nggak anak sedang belajar. Dalam benak orang tua, anak itu sedang belajar. Tapi ternyata yang mengejutkan adalah anak-anak tidak sedang belajar, tetapi dia sedang melihat, kemudian melakukan penjelajahan ke situs-situs, ya, ke laman-laman yang tidak terkait sama sekali dengan belajar. Nah, ini menjadi persoalan. Sehingga menurut saya salah satu yang harus dilakukan adalah orang tua harus memperlakukan pendampingan. Kalau tidak bisa pendampingan, setidaknya pengawasan tentang bagaimana anak ketika menggunakan gadget. Itu yang pertama. Yang kedua, disadari bahwa saat ini kan orang tua itu mengalami sebuah proses gegar budaya, kekagetan. Tatkala sebelumnya orang tua hanya berpikir, anak saya antarkan ke sekolah, saya bayar mahal, sudah selesai. Tapi hari ini ternyata kan tidak. Anak-anak berada di rumah, lalu kemudian mereka harus mendidik, tetap dia harus bayar sekolah. Ya. Nah, sementara mereka tidak cukup bekal tentang bagaimana mendidik anak. Karena orang tua kita ini kan nggak ada sekolah jadi orang tua. Yang ada itu begitu dewasa, kemudian dia menikah, maka dia nggak pernah belajar tentang bagaimana punya anak. Kemudian mendidik anak. Nah, tugas sekolah dan tugas guru adalah hari ini bukan sekedar mendidik anak-anak. Bukan sekedar mengajar anak-anak, tetapi mengedukasi orang tua. Dengan cara apa? Salah satu cara yang paling mungkin adalah mestinya sekolah harus memanfaatkan media yang ada. Bisa saja dalam bentuk parenting, melalui apa? Di TV itu saya kemarin sudah sampaikan ke teman-teman Pemkot, jangan hanya materi tentang pembelajaran anak, tapi ada slot-slot dalam 1 minggu sekali itu berisi edukasi, parenting untuk orang tua. Kemudian radio-radio komunitas, radio-radio yang ada jam-jam khusus yang orang tua di situ mencerahkan bagaimana yang dampingin anak. Kalau anak begini apa ya yang harus saya lakukan? Atau kemudian melalui informasi-informasi infografis, lalu disebar melalui sosmed, orang tua dalam WA group, berbagai hal, sehingga orang tua itu perlahan, lalu dia punya ilmu untuk mendampingi belajar anak. Dia jadi belajar. Sehingga tatkala nanti kembali pada periode normal, orang tua kita juga jadi pinter. Sehingga nanti mereka bisa menjadi partner sekolah untuk bersama-sama mendidik anaknya. Dan cara-cara yang lain, mungkin dengan video tutorial, bagaimana ya dampingi belajar anak itu dan sebagainya. Melalui buku panduan. Bahkan kemarin saya sempat mengusulkan ada semacam klinik pendidikan. Jadi kalau ada orang tua bingung, anakku kok nggak bisa, ini gimana sih? Dia mau tanya kemana? Gitu ya. Ada klinik pendidikan. Disitulah nanti kita bisa melibatkan teman-teman mahasiswa, kemudian teman-teman psikolog, lalu kemudian dia bisa mengedukasi. Syukur dalam momentum kampus Merdeka ini, inilah momentum yang luar biasa menurut saya. Mahasiswa itu adalah kekuatan, potensi yang luar biasa. Hari ini mereka bisa dipetakan betul, lalu kita bekerja sama dengan RT, RW, kelurahan, kemudian pemerintah kota, lalu mahasiswa-mahasiswa ini secara terbatas, tentu dengan protokol COVID, mereka mendampingi belajar anak di wilayah-wilayah yang tidak terdampingi. Ya, saya pikir kalau itu dilakukan, kita semua akan bisa berkontribusi untuk sesuatu di masa yang sulit ini. Baik, Bapak beralih ke pendidikan daring, masih ada kaitannya dengan kesetaraan mungkin ya, teknologi yang bisa dijangkau oleh wilayah-wilayah di Indonesia. Apa kekurangan dan kelebihannya, Pak? Iya, jadi begini, salah satu problem hari ini adalah kita memaknai pendidikan jarak jauh itu hanya daring. Padahal beda, dua hal yang berbeda. Distance learning itu bukan hanya pembelajaran daring. Nah, kita harus sadar bahwa setiap daerah itu tidak semua terjangkau internet.
Tidak semua terjangkau internet tetapi punya kuota untuk mengakses internet. Atau sama sekali tidak terjangkau akses internet. Artinya apa? Salah satu strategi yang harus kita bangun di era pandemi ini adalah kita harus memperbanyak varian mode pembelajaran jarak jauh. Bukan hanya daring. Ya, tetapi bisa saja saya pernah menggagas dan saya terapkan di sekolah namanya pembelajaran drive-thru. Drive-thru itu saya terinspirasi hanya orang beli di KFC itu. Jadi gimana caranya? Sekolah itu menyiapkan modul-modul pembelajaran kecil-kecil. Lalu orang tua nanti dengan anak lewat ke sekolah. Lewat ke sekolah, lalu ngambil modul itu. Untuk 1 minggu, ulang dia lagi. Di rumah dia ngerjakan, dipandu, nanti selesai seminggu dia lewat lagi ke sekolah, nyerahkan hasilnya, lalu kemudian diberi penjelasan pendek, ambil lagi pulang. Itu salah satu. Bisa saja menggunakan radio komunitas, yang bahkan ada yang menggunakan orari, karena memang tidak tersentuh. Ada juga yang menggunakan pola pembelajaran namanya home visit. Jadi guru yang keliling, tetapi berbasis lingkungan. Jadi misalnya ada 3 anak yang berdekatan, maka guru itu keliling ke sana. Hari apa, jam berapa. Kemudian dia pindah lagi. Nah, salah satunya adalah daring. Ya, untuk Surabaya saya pikir nggak jadi persoalan. Karena apa? Jaringannya bagus, tapi kan implikasinya panjang. Kuota yang dikeluhkan orang tua kan kuota hari ini. Lalu yang kedua perangkat. Anaknya 4, HP-nya 1. Gimana dia mau belajar? Lalu ada TV. Melalui TV. Oke. TV, anaknya 3, TV-nya 1. Akhirnya si anak minta channel ini karena belajarku di TV 9. Yang satunya, enggak, aku di SBO, saya di TVRI. Akhirnya yang menang orang tuanya karena dia yang pegang remote. Apa? Drama Korea. Itu selesai sudah. Semuanya jadi ikut drama Korea kan? Ini kan persoalan-persoalan yang kita temui di lapangan dalam konteks pembelajaran jarak jauh ini. Jadi kata kuncinya adalah mari kita jangan mempersempit diri. Seolah-olah pembelajaran di era pandemi itu hanya daring. Banyak mode-mode pembelajaran yang lebih kreatif yang bisa kita kembangkan. Kalau saya usul, justru yang didorong adalah guru itu tidak hanya pembelajaran daring. Karena tatap maya itu, Zoom itu hanya sinkron. Jadi pembelajaran sinkronus. Padahal pembelajaran jauh itu harus memenuhi 2 syarat. Namanya sinkronus dan asinkronus. Apa yang asinkronus? Pembelajaran mandiri. Jadi nggak harus anak setiap hari, setiap minggu dia harus Zoom. Tetapi dia tahu ketika Zoom, itu apa yang harus dilakukan. Tatkala minggu berikutnya dia tidak Zoom, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Targetnya jelas. Ya, kalau itu dilakukan, saya yakin ini momentum untuk anak-anak mulai terbangun rasa tanggung jawab untuk belajar. Anak-anak kemudian tumbuh rasa kemandiriannya dalam belajar. Dan anak-anak bisa mengukur kemampuannya dalam belajar. Inilah kalau kita lulus di pandemi ini, maka momentum merdeka belajar menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin, semoga memang terrealisasikan dengan baik ya Bapak. Pasti. Bapak, kemudian kapan kira-kira pendidikan bisa berlangsung normal kembali? Kalau bicara kapan kan pasti akan bicara tren, ya kan? Tren. Kalau sampai hari ini, kalau kita ingin tanya kepada orang tua, siswa, 75% ya pendapat mereka, guru, anak, orang tua ingin segera masuk kelas. Pendapat mereka. 52% mereka mengatakan bosan sudah. Ya, 64% mengatakan pendidikan jarak jauh daring itu enggak efektif. Ya. Tetapi persoalannya adalah ini bukan soal efektif tidak efektif. Tetapi kan dalam masa pandemi ini keselamatan dan kesehatan anak, guru, keluarga itu adalah yang terpenting di atas yang lain. Maka menurut saya hari ini adalah kapan? Selama kondisi sudah memungkinkan untuk satu, terkendali pandemi, artinya tidak ada persebaran baru. Kemudian yang kedua, trennya sudah mulai lurus atau syukur turun. Lalu sekolah dipastikan betul checklistnya protokol kesehatan terpenuhi. Lalu orang tua support betul dan membantu anak mengantarkan ke sekolah sampai selamat, lalu dia menjemput anak dari sekolah selamat di rumah. Maka saat itulah momentum sekolah tatap muka baru bisa dimulai. Kapan? Prediksi saya, kalau di Surabaya sampai Desember belum. Ya, dugaan saya nanti awal tahun ajaran baru di 2021
seiring dengan antivirusnya sudah mulai terdistribusi, moga-moga kita membuka lembaran baru di 2021 dengan harapan yang lebih baik untuk Indonesia. Amin, amin. Bapak, support apa saja yang diperlukan untuk bisa mengembalikan pendidikan seperti semula? Karena pasti nanti sudah akan berbeda rasanya. Oke. Kalau saya justru nggak setuju pendidikan dikembalikan seperti semula. Karena apa? Kalau kita itu nanti setelah wajar, pendidikan kembali ke kemarin, berarti kita nggak berubah dong. Ya. Kita nggak belajar dari pengalaman pandemi. Padahal ini kan pelajaran yang mahal. Berarti apa? Kalau nanti kita akan berada pada wajah baru pendidikan. Apa? Smart school. Sekolah yang cerdas. Sekolah yang cerdas adalah sekolah yang dia mampu memanfaatkan tools IT, digital technology untuk mendukung proses pembelajaran. Sekolah yang cerdas adalah sekolah yang menguatkan sinergi orang tua sebagai partner strategis untuk membangun kualitas mutu pendidikan. Dan sekolah yang cerdas menurut saya adalah sekolah yang memberikan ruang pilihan belajar kepada anak. Ya. Anak boleh memilih topik apa, dia boleh memilih topik ini seberapa banyak, bukan lagi kurikulumnya dengan pola nasi rames. Hari ini kan kita menggunakan pendekatan nasi rames. Suka nggak suka, ya kamu harus belajar itu. Loh, saya nggak suka, harus belajar itu. Nah, padahal setiap anak berbeda. Ki Hajar sudah mengatakan itu, sekolah itu adalah taman. Kenapa taman? Karena sesuatu taman itu adalah, taman disebut taman ketika tanamannya beragam. Kalau tanamannya sama, itu bukan taman. Namanya kebun. Kebun tebu. Betul. Nah, masa sekolah disebut kebun kan? Nah, taman itu kan ada bunga, ada pohon. Keindahan taman itu karena keberagaman. Dan satu hal yang harus kita, justru sekolah yang beragam itulah sekolah yang disebut sesungguhnya sekolah. Kalau semua anak pintar bukan sekolah, itu kebun, gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah sekolah mampu mengorkestrai keberagaman itu dan memperlakukan mereka secara berbeda. Kalau tanaman yang dekat air saya tempatkan di dekat air. Tanaman yang nggak mau air saya tempatkan jauh dengan air. Taman menjadi kunci, ya, keberagaman. Ya. Kemudian ke depan sekolah yang baru, the new school, wajah baru sekolah adalah sekolah yang memadai, merdeka belajar pada anak. Anak harus diberikan hak untuk mengidentifikasi potensinya, karena setiap anak punya potensi, setiap anak adalah juara. Tugas sekolah hanya memfasilitasi potensi itu kelak dia menjadi orang-orang sukses sesuai dengan bidangnya. Jangan menjadikan satu bidang. Berarti kurikulumnya adalah harus semi prasmanan. Ada anak yang semua harus ngambil sama. Tetapi anak harus diberi pilihan, kamu boleh ngambil yang berbeda. Kalau kamu suka itu, ambillah lebih dibanding yang lain. Saya suka matematik, saya bisa mengambil lebih daripada anak saya yang suka seni rupa atau bahasa. Ruang pilihan itu sesungguhnya adalah ruang yang harus diciptakan oleh sekolah. Sekolah adalah ladang. Sawah, sekolah tidak bisa, tugas sekolah hanya menyiapkan lahan yang baik agar tanaman-tanaman yang beragam tadi bisa tumbuh dengan baik dan menjadi sukses ketika dia dalam hidup kelak. Saya kira itu kuncinya. Bapak, tantangan apa yang kemudian akan dihadapi oleh lembaga pendidikan ketika menuju masa new normal ini, Pak? Ya, tantangan pertama adalah hari ini yang terjadi ketika pandemi justru semua lembaga pendidikan sedang mengerem laju. Menurut saya itu sebuah kesalahan. Karena apa? Kalau saya, di sekolah saya justru berpikir, saya mengatakan pada mereka, ketika pandemi semua sekolah sedang ngerem, kamu jangan ngerem. Tapi percepat. Loh, kenapa Pak Martadi? Ingat nggak kamu? Rossi itu tidak pernah dia menyalip di jalan yang lurus. Rossi ketika balapan selalu mengambil di tikungan. Karena saat itulah musuhnya sedang mengerem. Nah, kalau kamu ingin menjadi pemenang, kamu ingin menjadi juara, menjadi sekolah terbaik, ketika yang lain mengerem, kamu justru memanfaatkan kelemahan, kecepatan yang lain melambat, kamu harus mempercepat diri. Dengan cara apa? Inovasi. Kuncinya adalah inovasi. Kemudian keberanian untuk beradaptasi dengan perubahan. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin
pendidikan, lembaga sekolah yang mampu beradaptasi, maka dia akan mampu keluar dari pandemi ini. Kalau tidak, maka 2021 akan banyak lembaga-lembaga yang berguguran dan terseleksi oleh waktu. Sejauh mana lembaga pendidikan sudah mempersiapkan inovasi itu, Bapak? Tampaknya sudah banyak, terutama beberapa lembaga pendidikan swasta itu yang seringkali lebih jeli untuk berani keluar. Kenapa? Salah satu kelebihan keunggulan lembaga swasta adalah dia tidak terjerat oleh birokrasi. Dia punya ruang yang lebih fleksibel. Ya, maka kemudian inovasi menjadi berani. Yang kedua, problem di lembaga negeri atau lembaga yang besar itu seringkali adalah dia punya namanya beban masa lalu. Sehingga tatkala dia ingin berubah, tantangannya adalah mereka mengatakan, loh ini dulu ngerintisnya susah ini. Nah sekarang yang muncul justru tantangan kita kan lembaga-lembaga baru yang tidak punya masa lalu. Dia datang, tidak punya masa lalu, dia punya keberanian untuk menyesuaikan diri, lalu dia berubah berinovasi. Dia eksis. Tapi lembaga-lembaga yang punya masa lalu, kemudian karena dia terjerat dengan masa lalunya, lalu dia tidak segera keluar untuk menyesuaikan diri, maka dia mati. Dan tidak sedikit hari ini lembaga-lembaga yang dulu terbaik dan terbesar di masanya, tapi hari ini tinggal namanya. Kalau UNESA Bapak, apa peran UNESA yang sudah dilakukan sejauh ini? UNESA menurut saya tidak boleh terjebak dengan nama besar. Karena hari ini UNESA bukan sekedar bersaing dengan lembaga negeri. Tetapi lembaga swasta bukan hanya dalam negeri, tapi luar negeri. Kita ingat 10 negara besar, Oxford University sudah mulai mau buka di Indonesia. Jadi menurut saya tidak ada pilihan yang lain. Kalau kita ingin tetap eksis di pendidikan, UNESA harus punya keberanian untuk melakukan inovasi. Dengan cara apa? Bukan meninggalkan masa lalu, tetapi belajar dari masa lalu itu kemudian digunakan untuk melakukan merekonstruksi berbagai hal baru yang lebih beradaptasi dengan kebutuhan. Menurut saya. Apakah menurut Bapak UNESA sudah melakukannya atau mungkin sudah merencanakan? Beberapa hal dari penyampaian Pak Rektor ada. Tetapi memang tidak mudah karena tidak cukup hanya di level pimpinan. Ini harus mulai dibumikan di level lembaga, di level prodi, di level dosen, di level mahasiswa. Saya yakin kalau itu kemudian bergerak bersama, mahasiswa-mahasiswa kita luar biasa. Saya yakin itu. Karena apa? Berbagai pengalaman menunjukkan ketika mahasiswa diberikan ruang yang cukup, difasilitasi dengan cukup, anak-anak kita luar biasa. Ya, tinggal persoalannya adalah kita mau nggak, kita berani nggak, kita percaya tidak bahwa mahasiswa kita mampu. Kalau kita berani mengatakan, saya yakin mahasiswa UNESA mampu, maka itulah momentum untuk anak-anak kita mengepakkan sayap secara lebih lebar. Dan insya Allah ke depan akan banyak alumni kita yang luar biasa. Insya Allah, amin, amin, amin. Bapak, terakhir sebelum kita menutup perbincangan ini, mungkin bisa disampaikan bahwa pesan dan motivasi kepada masyarakat, kepada rekan UNESA agar tetap eksis di dunia pendidikan di kala pandemi ini, Pak. Iya, jadi satu pesan saya pasti apapun pandemi ini bukan hal yang mudah. Tetapi kadang untuk meraih kemuliaan kita harus dihadapkan pada hal-hal yang tidak mudah. Karena tidak ada kemuliaan yang diperoleh dengan cara yang mudah. Jadi apapun kita harus tetap positive thinking, kita selalu harus optimis. Saya yakin kalau kita selalu mengembangkan dua cara berpikir itu, maka kita akan mampu keluar dari pandemi ini dan kemudian kita akan terlahir, bertransformasi di era baru nanti menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Saya kira itu kuncinya. Amin, amin. Semoga semuanya segera terwujud. Kita bisa berkolaborasi bersama, bisa mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan lagi. Yang lebih penting lagi, Radio News UNESA semakin lebih hebat. Amin, amin, amin. Itu yang penting. Bapak Martadi, Bapak terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terus menginspirasi teman-teman rekan UNESA. Semoga besok bisa datang kembali ya Bapak dengan pembahasan yang lebih baru. Baik, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Dr. Martadi. Sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa selanjutnya.
Radio Unesa.